Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuri Masyiat dalam channel kita. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Dilutive Security and Earning Per Share. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Kita masuk ke securities. Apa sih securities itu? Securities adalah surat berharga yang berbentuk dokumen yang memiliki nilai, contohnya seperti ijazah dan lain-lain, ijazah seperti sertifikat, kemudian lain-lainnya. Untuk dilutive securities sendiri itu securities yang dapat atau berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa sehingga jumlah saham biasa meningkat dan laba per lembar turun, dan contohnya share option, convertible security atau preferential share. Nah, untuk security sendiri itu bentuknya seperti dokumen, selembar dokumen itu termasuk ke dokumen penting, itu termasuk ke securities. Kemudian ada dokumen tentang jasa atau lain-lainnya. Nah, untuk dilutive security sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dilutive security dan dilutive dilutive security. Nah, untuk dilutive security sendiri itu bisa mengakibatkan laba per lembarnya menjadi turun. Sedangkan untuk anti dilutive security, setelah kita menghitung pas perhitungan ternyata lembar per saham kita menjadi tinggi dan saham kita menjadi tinggi. Itulah perbedaannya. Kemudian kita masuk ke, nah, ada keuntungan penerbitan convertible bond sebagai pembeli. Yang pertama, mendapatkan garansi pendapatan bunga plus pelunasan pada saat jatuh tempo sebesar pokok hutang obligasi. Nah, pada saat pelunasan hutang obligasi tersebut, kita akan mendapatkan sejumlah bunga setiap periodenya. Pas akhir kontrak tersebut, maka kita akan mendapatkan bunga plus dengan hutang pokok tersebut. Jadi hutang pokok obligasi tersebut ditambah dengan bunga. Kemudian untuk kedua, mendapatkan keistimewaan dapat merubah obligasi tersebut menjadi saham biasa, seperti preferential. Untuk saham ini sendiri itu obligasi ini sendiri itu bisa dikonversi menjadi sebuah saham biasa nantinya. Jadi ini memiliki keistimewaannya. Kemudian kita masuk ke keuntungan penerbitan convertible bonds sebagai penjual atau penerbit obligasi. Nah, untuk keuntungan yang dimiliki oleh si penerbit atau si penjual obligasi tersebut adalah yang pertama, dapat memperoleh dana tanpa pembagian kepemilikan perusahaan. Maksud dari kalimat tersebut adalah ketika perusahaan menerbitkan obligasi, maka obligasi tersebut akan dibeli, kemudian si pembeli tersebut tidak akan mengatur dalam perusahaan, tetapi yang bisa mengatur atau mengatur perusahaan tersebut hanyalah si pemegang saham biasa. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh dana dengan debt financial yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pencatatan convertible bond, pencatatan komponen ekuitas dan likuiditas harus terpisah. Nah, karena adanya dua komponen ekuitas dan likuiditas cara memisahkan dengan with yaitu yang pertama, tentukan nilai wajar convertible bond sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan present value atau nilai wajar liabilitas jangka, liabilitas saja tadi. Kemudian menentukan selisih nilai wajar convertible bond dengan nilai wajar dari liabilitas. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang akan terjadi ketika pelunasan convertible bond.
Nah, untuk kemungkinan yang terjadi pada saat pelunasan convertible bond, yang pertama ada pelunasan convertible bond. Nah, untuk pelunasannya sendiri itu biasanya menggunakan cash. Jadi, kemungkinan pertama adalah pembayaran convertible bond tadi. Kemudian yang kedua, memutuskan menukar convertible bond ke saham biasa. Nah, yang kedua ini yang kedua convertible bond sendiri tadi akan dirubah menjadi saham biasa nantinya. Kemudian yang ketiga, dikonversi sebelum maturity. Maksud dikonversi sebelum maturity itu maksudnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo, maka obligasi tersebut akan dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian yang terakhir, obligasi dilunasi lebih cepat. Nah, maksud dari obligasi dilunasi lebih cepat itu adalah obligasi tersebut belum jatuh tempo, tetapi obligasi tersebut sudah dilunasi. Jadi beban yang kita tangguh nanti akan berkurang karena kita telah membayar obligasi tersebut dilunasi. Kemudian kita masuk ke saham preferen yang dapat dikonversi. Nah, saham preferen atau saham istimewa itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah saham yang istimewa yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, mengkonversian atau pelunasan atau pembelian kembali berdasarkan nilai. Jika ada selisih antara kas dibayar dengan nilai buku, maka tidak boleh diakui laba atau rugi nantinya. Dan waran saham. Nah, untuk waran saham sendiri pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Pemegang waran bisa membeli saham dengan harga murah dapat menurunkan laba per saham nantinya. Nah, waran sendiri itu adalah selembar kertas yang selembar dokumen atau kertas yang dimana menerangkan apabila kita ingin membeli sebuah saham di suatu perusahaan, maka akan mendapatkan pengurangan harga nantinya. Nah, untuk waran sendiri itu pemberiannya dari itu biasanya sebagai waran sendiri itu biasanya sebagai hadiah bagi pegawainya kalau sering ditemukan. Dan kita masuk ke situasi penerbitan sahamnya. Nah, yang pertama agar sekuritas menarik, kemudian memberikan preferred right kepada pemegang saham. Kemudian, nah untuk memberikan preferred right kepada pemegang saham itu maksudnya waran tersebut akan dijual lebih dulu kepada pemegang saham sebelumnya. Nah, setelah pemegang saham sebelumnya memutuskan mau membeli saham tersebut atau tidak nantinya, maka ada permitted right-nya. Berarti memberikan permitted right tersebut artinya memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham sebelumnya yang sudah ada pemegang saham. Kemudian apabila pemegang saham tersebut tidak ingin membeli, maka saham tersebut akan dijual kepada orang lain nantinya. Kemudian yang terakhir, kompensasi kepada karyawan. Nah, untuk kompensasi kepada karyawan sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perusahaan akan memberikan hadiah kepada karyawan, bisa juga dalam bentuk saham atau bisa juga dalam bentuk waran. Tujuannya sendiri itu untuk agar modal perusahaan akan meningkat dan akan mengikat pegawai tersebut agar lebih giat dalam bekerja nantinya. Kemudian waran sendiri memiliki batas waktu. Jika batas waktu tersebut melewati, maka waran tersebut kadaluarsa. Nah, untuk waran sendiri itu memiliki batas waktu. Misalnya waran tersebut
akan memiliki batas waktu sekitar 2 tahun. Berarti kalau sekarang 2020, maka 2022 nanti akan jatuh tempo, dan apabila belum ditukar, maka waran tersebut akan dikatakan kadaluarsa atau tidak bisa dipakai lagi. Kemudian kita masuk ke hubungan waran dengan penerbitan saham secara proporsional. Nah, hubungan sendiri itu yang pertama untuk mencegah dilusi atau hak voting. Maksud dari mencegah dilusi atas hak voting maksudnya adalah perusahaan akan menjaga hak suara bagi pemegang saham sebelumnya. Maka bagi perusahaan itu akan memberikan prioritas utama kepada si pemegang saham sebelumnya. Kemudian yang kedua, perusahaan hanya membuat memoranda entry ketika penerbitan saham kepada pemegang saham. Kemudian ada penerbitan waran kepada karyawan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas kepada karyawan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke masalah yang timbul nantinya. Yang pertama, menentukan beban kompensasi. Kedua, mengalokasikan beban kompensasi nantinya. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung laba per saham. Kita akan menghitung laba per saham dan laba per saham yang terdelusi. Nah, untuk perhitungan sendiri itu yang pertama dengan metode sederhana. Metode sederhana sendiri itu memperhitungkan tanpa memperhitungkan penurunan saham. Sedangkan untuk metode kompleks sendiri itu memperhitungkan sekuritas diluktif yang menurunkan laba per saham nantinya. Yang terakhir, untuk faktor pembawa waktu sendiri itu jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan harga dengan jumlah hari dalam suatu periode. Nah, mungkin itu saja dalam penyampaian video kita pada hari ini. Kalau ada salah kata atau penulisan saya dalam video ini ada yang salah, mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih.